Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita masih punya waktu sekitar 3 jam. Kita punya Mas Eko Tunas, Mas Eko Winardi, Mas Herman, dan orang yang satu tokoh ini menurut saya orang yang sangat perlu dipelajari oleh Indonesia. Karena setidak-tidak jelasnya Pak Mustafa kalau bicara, itu lebih tidak jelas lagi Republik Indonesia. Gini Mas ya. Jadi janjane kowe iki urip dianggap iya ya jan ya ora ya ta. Nek ndelok lemu walah sosok nelongso ta atimu iki. Ki aku iki jane urip ora to ngono to sambatanmu. Iki dianut negara ya jane ya dudu. Nek arep diarani dudu kok ya jare negara ya. Kowe padha angel iki ketoke presiden kok ya dudu. Nek arep diarani dudu kok ya mosok dudu ngono ya. Nah, pasti ada cara pandang metodologi atau terminologi atau metode analisis untuk melihat itu secara objektif, tetapi kita tidak akan mengatakan apa-apa mengenai itu sekedar tanda cinta kita saja kepada apa yang saya sebut barusan. Jadi saya memang disuruh menghindar untuk hal-hal yang memang tidak ada gunanya. Sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim gishawa walahum adzabun adzim. Itulah definisi bangsa dan negara kita. Sama saja bagi mereka kamu ngomong apa tidak, kamu kasih peringatan atau tidak, mereka tetap tidak percaya. Karena hati mereka sudah ditutupi oleh Allah, telinga mereka juga sudah ditutupi sehingga tidak mampu mendengarkan kecuali nafsu mereka sendiri ya. Apa saja kalau tidak cocok sama nafsu mereka, Anda akan dibully dan akan kena pasal ya. Terus mereka juga tidak mampu melihat apa yang sebenarnya mereka bisa melihat, tapi karena ketutupan oleh nafsunya maka mereka yang bisa lihat. Walahum adzabun adzim ya. Terus endingnya adalah sumun bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini menakutkan kalau betul-betul tidak bisa kembali. Oleh karena itu saya nyirami rakyat yang saya temui agar supaya kalaupun itu tidak bisa kembali, maka akan ada tanaman baru, ada taman yang baru, ada hutan yang baru, ada irigasi yang baru, ada tumbuhan yang baru yang lahir dari Anda semua. Dan menurut saya Anda sudah semakin terlatih untuk menjadi tanaman baru peradaban masa depan kita. Dimanapun, meskipun di Mekah Mukarramah, itu tidak ada forum yang sejak tadi jam 8 itu dijak wiritan ya gelem ya iso ya toh, jak diskusi ya iso ya, dan khusyuk ora ting celebung ora kemeriak. Saya kan di dalam tadi dan tidak dengar suara kemeriak sedikit pun. Kuwi kan berarti ini memang anak asuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini kan. Yang paling istimewa adalah kok ora oke sing kebelet nguyuh ki lho. Ndak ada lalu lalang nang kamar mandi lah ora to. Oke, teman sekalian. Jadi gini, Anda ini kan ibarat wit-witan, kowe iki wis cukul tenan ya tau. Batangnya juga wis kuat, godhongnya ya wis sumrambah. Kembangnya ya wis mekar ya tau. Wohe ya wis pendil-pendil. Ya. Pendil. Pendil itu bahasa Jawa, kata kerja loh. Kata kerja kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, kata benda. Yang bentuknya ada yang kecil, ada yang besar. Tergantung jam terbangnya itu. Oke, saya teruskan. Jadi gini, kita tadi sudah diskusi dengan Mas Helmi, sudah wiritan tertentu. Kalau Anda melihat wiridnya tadi, Anda lihat yang pertama kita mohon pertolongan Allah. Sebab ini Allah gak nulung iki ya. Aku khawatir ono di antara kita yang terguncang imannya, terguncang akal sehatnya, ono sing stres, ono sing
nelongso, ono sing bingung, ono sing ngamuk, sapi turute. Bahkan bisa-bisa kalau kita nggak ditolong Allah dalam waktu dekat ini, kita akan bisa murtad juga, karena Gusti Allah itu kok yang ini ora ditulungi, mungkin iki ra iso kan itu hanya Allah yang bisa menolong, karena manusia tidak punya cara untuk menolong bencana-bencana yang diciptakan sendiri oleh manusia yang lain kan gitu. Oke, jadi yang pertama kan afa hasibtum, itu berarti kita mohon kepada Allah agar menghentikan hamba-hambanya, manusia-manusia yang sekarang sedang memain-mainkan kehidupan, memain-mainkan rakyatnya, memain-mainkan hati orang, memain-mainkan akal sehat, memain-mainkan sumber daya alam, mempermainkan segala macam yang Allah hadiahkan kepada kita. Jadi Anda baca yang kelompok pertama, afa hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un, dan seterusnya. Nah yang kedua, Anda harus yakin bahwa Anda sedang menjalani Al-Quran. Ini perjalanan Al-Quran, dan jalan yang kita tempuh adalah jalan nubuah. Nubuah itu tidak harus ada nabi. Nabi yang merintisnya, kita meneruskannya, tapi jalannya adalah jalan nubuah. Jalan nubuah itu bukan membangun dunia, tetapi melalui dunia Anda membangun kehidupanmu yang sejati nanti di akhirat. Tapi saya kira rata-rata orang percaya akhirat masalahnya. Nah Anda saya kira percaya kepada itu, dan kue ojo mentoyong karun dunia, mergon dunia iki enteng-enteng wae asline. Meng kaya ngono kuwi, mbok kue golek opo akhirnya meng kaya ngono kuwi lah gitu ya. Kue ayu ya akhirnya ora ayu, kue ganteng akhirnya ya meng kaya Mustafa gitu. Kue gagah ya akhirnya ya kaya aku iki gitu ya. Jadi aku ya salah. Makanya karena kita ini sedang menjalankan Al-Quran saiso-iso nih. Anda tidak harus jadi mufasir, tidak harus jadi ahli tafsir, tidak harus menguasai bahasa Arab. Dari Marja' Ma'iyah kemarin di Kenduri Cinta, Pak Nur Somad mengatakan Anda tidak harus bisa bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu multidimensi. Dia juga punya darah, dia punya gelombang, dia punya pori-pori, dia punya banyak sekali saluran untuk bersentuhan dengan manusia. Nah, yang mufasir wajib, tapi tafsir tidak bisa berdiri sendiri tanpa diikat oleh tadabbur. Tadabbur adalah seberapapun pertemuanmu dengan Al-Quran, apakah lengkap dengan kemampuan berbahasa, lengkap dengan nahwu sorobnya, lengkap dengan asbabun nuzulnya, tetapi kalau hasilnya tidak menambah manfaat hidup Anda, hasilnya tidak menambah kedekatan Anda dengan Allah, serta tidak menambah kepercayaan dan cintamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tafsir itu bisa malah menjadi dosa. Karena kabura maktan indallahi antakulu malah tahalu, nojo kakean ngomong nek kowe ra iso mrakteke, mending meneng wae ning ora praktek, mudar berarti ya. Maksud saya, mending kowe ngertine kul huwallahu ahad tok ning kok lakoni tenan, timbangane kowe ngerti Al-Baqarah dawane semono ning mengkok waca-waca tok, kan begitu. Bahkan ada orang yang mungkin hanya halu-halu tok sama Al-Qur'an, ora apa-apa lah, wis. Angger arep berangkat dodolan, nge-grab apa nang warung ngono ya. Kowe Qur'anmu ning rak kok Assalamualaikum, gak sentuh, nulis apik banget, ki malaikat langsung lapor, wah ampuh cah iki, gitu, dan seterusnya ya. Jadi pergaulan dengan Al-Quran itu salah satu syarat kalau urusannya maknawiyah, kontekstualitas, membutuhkan alat-alat intelektual, alat-alat akal, alat-alat fikriyah kan begitu. Tapi kan hidup ini kan tidak bisa dicapai dengan akal, itulah sebabnya kita punya iman. Yang bisa Anda capai berarti yang bisa Anda pahami dan bisa Anda lakukan itu berarti pakai ilmu. Ilmu alatnya adalah akal atau pikiran kerjaannya. Tapi begitu banyak dalam hidup ini, bahkan lebih banyak dibanding yang bisa dipahami. Yang terbanyak adalah yang tidak bisa Anda capai, tidak bisa Anda hitung, tidak bisa Anda kalkulasi, tidak bisa Anda elaborasi. Maka Allah menyediakan iman, kan itu. Pokoknya nek kowe ora ngerti ya rasa bingung, iman wae nek ngono. Gitu loh, kan Anda juga ndak ngerti istrimu jane piye, bojomu sing lanang jane piye, kan ya ora ngerti tenan. Ngertine ya paling 30%, 40% gitu ya. Maka nomor satu bersuami istri, nomor satu adalah iman. Percaya kepada istrimu dan istri percaya kepadamu dan seterusnya. Begitu juga dengan alam, begitu juga dengan Asmaul Husna, begitu juga dengan Allah, begitu juga dengan malaikat. Kowe nek arep bikin makalah ilmiah tentang malaikat ya harap riset raiso ya toh. Harap ketemu malaikat Israel malah ketemu Banaspati ya toh.
Ya toh, harus angel. Jadi nek arep ilmiah nang Quran ya ora iso. Karena Al-Quran sebagian besar dari muatan dan kandungan Al-Quran justru tidak intelektual. Makanya sering dimulai dengan kata alif lam mim, nun, to, sin mim, alif lam ro, kaf ha ya ain sod dan seterusnya. Ahli tafsir ngomongnya gimana Pak Muzamil? Terhadap alif lam mim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Sekarang saya tanya, hanya Allah yang tahu maksudnya. Betul. Terus kalau ada orang tanya, lah ngapain difirmankan kalau hanya Allah yang tahu? Piye jawab? Untuk menguji keimanan. Menguji keimanan. Oke, 1, 2. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Quran itu ada bagian yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Oke, iya, oke. Itu 2. Kalau tak tambah 1 boleh enggak? Boleh enggak alif lam mim ditafsirkan? Boleh. Mufasir ngomong boleh enggak? Boleh, tapi tidak difinalkan. Tidak Difinalkan. Oh iya, enggak ada yang final. Ada yang final. Ya. Enggak ada yang final apa-apa yang enggak ada yang final. La'allah barangkali. Nah iya, tapi kan boleh toh? Boleh. Enggak terus disalah-salahin, kamu enggak bisa bahasa Arab kok. Lo enggak usah bahasa ngomong alif karo lam karo mim ya. Kan gitu kan? Betul. Enggak perlu bahasa, itu juga bukan bahasa kok. Betul. Nah, jawaban kita sederhana dan sangat indah, asal memenuhi asas tadabbur. Jadi alif kok anggap wong ngadeg ora apa-apa, lam kok anggap wong dingkluk ora apa-apa, mim kok anggap wong jengking ora apa-apa. Asal hasilnya membuat Anda lebih baik kepada manusia, lebih manfaat kepada sesama, lebih dekat kepada Allah. Enak banget tapi tafsirnya boleh macam-macam tuh. Boleh macam-macam gitu. Tapi yang penting ikatan tadaburnya, prinsip-prinsip tadaburnya bahwa Anda menjadi lebih baik karena tafsir subjektifmu itu, asalkan jangan nyuruh orang untuk sama dengan tafsirmu, kan gitu. Betul, karena itu pemaksaan. Karena itu pemaksaan. Oke, la ikraha fiddin. Tapi banyak orang yang minta dipaksa malam pertama itu. Kalau enggak dipaksa terus piye? Aku bayangin zaman biyen. Iyalah, nyeneng ki sama Yai. Boleh gitu-gitu itu boleh untuk kemesraan itu, untuk mengasah kesadaran dan untuk menunjukkan bahwa di antara kita itu tidak banyak masalah. Yang banyak masalah itu Republik Indonesia. Ini gitu. Kalau Anda sama saya sama Anda itu misuo kaya ngopo ora masalah tuh. Ning aja njur kowe Bali ketemu tukang parkir kok pisui itu ya. Misu di antara kita saja, karena kita parkir dibayar, jangan kok malah dipisui. Ya dibayar, ya oke. Oke, saya teruskan. Jadi karena kita membiasakan diri untuk bergaul, bercinta dengan Al-Quran, sebisa-bisanya kan enggak mungkin tuh bisa beneran Pak. Betul. Bisa enggak orang paham Quran secara sempurna? Tidak ada. Tidak bisa. Adakah orang yang benar-benar paham Quran? Meskipun dia mufasir besar, Tidak ada. tidak ada. Jadi sama, kita semua itu sama-sama lemah, sama-sama kurang tahu, ya sama-sama. Makanya kita harus rendah hati satu sama lain. Nah, karena kita membiasakan diri untuk berpedoman kepada Al-Quran, saiso-isone ya, maka wirid yang kedua tadi, wirid yang kedua adalah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun dan seterusnya. Yang bagian itu sering-sering baca itulah sak kober-kobere dodol ora ana sing tuku wis maca kuwi wae. Akhire malaikat teko tuku. Nah yang ketiga surat Al-Kahfi, di situ Anda mesti bahagia dong. Pak Muzamil, di surat Al-Kahfi dalam wirid kita itu kan Allah memberi contoh bahwa manusia itu boleh berharap sana itu yang kaya-kaya dan dolim kepada kita. Kita doakan ya. Artinya Pak Muzamil biar mereka paham. Yang pegang anunya si Mas Helmi. Nanti kalau salah saya pegang. Pokoknya intinya gini. Ini kenapa saya ambil keputusan untuk sajikan bagian dari wirid ini, karena kalau saya sendiri atau siapapun bahkan juga Nabi ngomong kayak gini tidak boleh. Masa kita mendoakan mudah-mudahan kebunmu kering, mudah-mudahan omahmu kobong, gitu ya, mudah-mudahan bangkrut kan itu. Jadi ini kita mendoakan orang lain yang zalim itu bangkrut.
Bangkrutnya berupa airnya diserap dari bawah oleh tanah sehingga kering, daun-daunnya menguning, kemudian dia disapu angin yang besar dan seterusnya. Ayat di terjemahannya Mas. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Oke, jadi Pak Muzamil, andaikan kita, ya saya bikin doa kayak gitu, kira-kira sopan enggak itu? Tidak sopan. Enggak boleh tau kita. Tidak boleh, iya. Tetap harus. Misalnya kue ono wong sugih tonggomu sing kue ora tau ditraktir misalnya ya. Ora tau disili duit barang terus kue liwat tak dongake bangkrut. Lah ya rapet ta ya. Tapi Allah loh yang ngajarin. Allah loh. Jadi itu bagi saya rezeki luar biasa. Allah yang ngajarin. Kue untuk ngomong ngono kuwi berdasarkan ayat ini. Dan awalnya kan mudah-mudahan Allah menyuburkan kebunmu, uripmu, penggaweanmu, keluargamu. Ya ra? Yang pertama Pak Muslimi apa? Mudah-mudahan wa'asa Fa'asa Rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Nah, asik tau wiritan kuwi. Tak dongake lho, aku melu ngamini lho ya. Muga-muga kebunmu luwih subur, luwih woh akeh ya to, luwih berkah timbangane wong-wong sing do zalim kae, bahkan sing zalim kae karo Gusti Allah entuk awake dhewe ndongake muga-muga kering apa? Airnya di pokoknya modar lah. Ya. Mengirimkan petir. Oh, mengirimkan petir. Coba bayangkan kalau kita boleh enggak, Pak Muzamil? Sopan enggak kalau kita? Enggak sopan. Iya, enggak baik. Meskipun Anda didolimi orang, Anda juga enggak terus sambil beledak gue sesuai. Ayo jangan nunggu gitu. Tapi Allah yang nyuruh loh. Maka wiridkan itu. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan, karena Allah sendiri yang membimbingmu untuk mengatakan itu dan untuk memimpikan itu, mendambakan itu dan mengharapkan itu. Ya teman sekalian ya. Oke, itu yang kedua. Itu yang ketiga berarti. Yang ketiga. Nah, tolong yang ketiga di rumah nanti dibaca lagi, diwiridkan lagi dengan iftitah dan ikhtitamnya ya. Al-Fatihah tetap, sholawati tetap, ayat kursi ini tetap, kemudian ya. Nah, itunya tetap, terusnya langsung mewiridkan yang ketiga, diwaca wae bola bali gitu ya. Kemudian ikhtitam, Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Jadi ini serius karena Anda tidak bisa mengatasi keadaan. Saya juga tidak bisa. Tidak bisa saya. Jangankan keadaan republik dan dunia. Aku iki gawe kowe gelem rene lak ra iso to. Dudu aku sing gawe. Ora arep tak akoni kuwi wekku gitu loh. Ora aku ora iso gawe. Sing marake kowe lali nguyuh kuwi aku ora iso. Apa tak sirep nguyuhe ra krasa lah ya ora iso to aku ya. Kan begitu. Didisfungsikan. Bahkan terasa tidak punya gitu kan. Terus kayak loh kok ora ono ya ngene gitu. Ana sing gondol. Itu ya teman sekalian ya, itu soal wirid. Nah sekarang gini teman sekalian, dari itu kan tampak atau terasa dan memang merupakan sebab dari wirid itu bahwa kita memang sedang mengalami sesuatu yang sangat serius ya. Dan saya sudah minta kepada teman-teman progres untuk mendata sejak bulan kira-kira Juli sampai sekarang itu terjadi apa saja, terus kita lihat rutenya, ritmenya, jenisnya, ya bencana-bencana politik, bencana alam, bencana apa segala macam. Nanti kita pelajari. Ini ibarat aransemen, ini aransemen apa kita pelajari kita, Muzamil ya. Sampai hari ini sudah kita catat, terus kita akan lihat nanti akan terjadi lagi. Bukan saya meramal, tapi polanya seperti itu kira-kira gitu ya. Oke, teman sekalian, dari situ sekarang
Kita sudah tahu apa yang sedang terjadi dan kita sedang menunggu pentil tadi menjadi buah. Dan saya tidak akan percaya kalau Allah tidak mengembangkan pentil ma'iyah ini menjadi buah zaman yang kira-kira akan memberi kemaslahatan kepada sebanyak mungkin orang, syukur kepada bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia. Jadi wite wis jelas, oyote ya sangat sabit apa asluha sabit wa far'uha fis sama, sudah sangat fis sama sekarang. Peningkatan ma'iyah pada beberapa bulan terakhir, bahkan mungkin dua tahun terakhir ini sudah curamnya menurut saya sudah ajaib, karena tidak mampu manusia melakukannya, tidak mampu saya bisa menyelenggarakannya. Oleh karena itu saya tidak pernah mengakui bahwa ma'iyah adalah karya saya. Besok-besok nanti ada sejarah founding father of ma'iyah is MH Ainun Najib. Aku tak Gusti Allah sing gawe rek gitu ya, Allah yang bikin, kita tidak mampu. Siapa yang bisa bikin orang diem sampai jam 2, jam 3 itu tidak ada kalau tidak Allah. Anda jangan tidak kagum kepada apa keajaiban Allah yang sedang dianugerahkan kepada Anda semua. Ya mudah-mudahan di rumah pun Anda mengalami cipratan keajaiban itu, di tempat pekerjaan dan siang malam Anda juga akan dipenuhi oleh kegembiraan dari Allah SWT. Oke. Di tengah pemahaman kita mengenai masa peralihan ini kan masa peralihan, dan Anda sudah siap untuk menjadi manusia baru di pagi hari yang baru. Anda sudah lebih siap daripada orang lain. Itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Piweling Maya. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018 dan sebatas yang dapat kami tangkap. Kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, intinya garis besar dari video ini adalah kasih sayang dari seorang mbah kepada cucu-cucunya yang sedang dilanda kebingungan oleh keadaan negerinya dan juga sedang dipermainkan oleh para pemerintahannya. Oleh karenanya, maka beliau menawarkan beberapa wirid untuk dibaca. Karena menurut beliau, kalau Allah tidak menolong kita dan tidak memperbaiki kesemrawutan ini, maka dikhawatirkan kita akan kebingungan, terombang-ambing, ikut terjerumus, bahkan bisa-bisa murtad. Dan karena tidak ada selain Allah yang bisa menolong kita dari kesemrawutan zaman ini, maka Mbah Nun mengajak untuk berdoa dan mewiridkan hal berikut. Wirid yang pertama adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main? Dan kamu sangka tidak akan dikembalikan kepada kami? Wirid ini maksudnya adalah, kita meminta pertolongan, supaya tidak ada yang mempermainkan kehidupan rakyat. Selanjutnya wirid yang kedua adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Pada ayat kedua ini kita menemukan bahwa wirid dengan menggunakan Al-Quran itu tidak main-main. Karena Quran ini adalah firman Tuhan, bahkan gunung saja hancur lebur. Kemudian wirid yang ketiga atau yang terakhir adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 40-42 yang artinya, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaan dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata,
Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Kemudian poin selanjutnya Mbah Nun memberi beberapa landasan yang intinya adalah beliau menganjurkan jamaah untuk menempuh jalan kenabian. Dan jalan kenabian itu tidak selalu harus ada nabi. Artinya, kita juga bisa melakukannya sendiri. Karena nabi itu yang merintis, kemudian kita tinggal melanjutkannya. Contohnya jalan kenabian adalah tidak terpesona dan membangun dunia, tapi membangun kehidupan sejati di akhirat. Artinya, tidak usah mencintai dunia, karena dunia ini akan ditinggalkan. Jadi tidak usah terpesona kepada dunia yang sangat singkat ini, tapi terpesonalah kepada akhirat, karena akhirat itu kekal lagi abadi. Contohnya, secantik apapun Anda sekarang, 20 tahun kemudian juga sudah hilang. Sudah tinggal lucu-lucunya, sudah keriput, ompong, jalan susah, dengar susah. Contoh yang lainnya adalah mati-matian kita mengejar materi, membangun dunia sampai melalaikan ibadah. Padahal ketika karir sudah terbangun, uang sudah terkumpul, kekayaan sudah tercapai, saat itu juga umur sudah tua, gigi sudah ompong, makan sudah susah, makan apa saja sudah banyak pantangan. Jadi intinya, pada poin ini Mbah Nun berpesan untuk jangan terpesona kepada dunia. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun mengajak jamaah untuk bergaul kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Dan Al-Quran juga adalah pedoman bagi kehidupan seluruh manusia. Intinya, pada poin terakhir ini, Mbah Nun menganjurkan kepada para jamaah untuk bergaul langsung dengan Al-Quran. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja, semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.